Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Amwala Lase dengan NIM CODO 24040. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Baik, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, latar belakang. Pajak menjadi instrumen utama penerima negara untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pajak yang berkontribusi besar adalah pajak penghasilan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pegawai tetap merupakan subjek terbesar dalam ketentuan ini, di mana pemotongan pajak dilakukan langsung oleh pemberi kerja setiap bulan dengan dasar penghasilan bruto yang dikurangi pengurang, lalu dikenakan tarif progresif sesuai aturan yang berlaku. Pajak penghasilan. Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai pajak penghasilan. Yang pertama ada menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2002, yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Yang kedua, ada menurut Siti Resmi pada tahun 2009-88 adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Menurut Peraturan Dirjen atau Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 PJ tahun 2009, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kita masuk ke dalam dasar hukum. Dasar hukum sebenarnya banyak eh, yang tertentu dalam dasar hukum, tapi saya mengambil 3 poin ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 252 PMK 03 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak ada atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 strip PJ strip 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Kita masuk ke dalam objek pajak penghasilan PPh. Objek pajak PPh ada yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Lalu dikenakan juga penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Ada juga penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pasalgon. Lalu ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, lalu imbalan kepada bukan pegawai, lalu imbalan kepada peserta kegiatan, lalu penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, lalu penghasilan berupa jasa, dan terakhir penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Itulah yang menjadi objek pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai tetap. Lalu ada subjeknya. Apa saja yang dikenakan subjek pajak penghasilan? Yang pertama, ada pegawai.
Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan teratur melalui pegawai tetap, anggota dewan, komisaris, atau pengawas yang aktif mengelola perusahaan secara terus-menerus, serta pegawai kontrak yang bekerja penuh waktu. Lalu ada pegawai tidak tetap, disebut juga tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Lalu ada yang kedua ada penerima uang pesangon, yaitu pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Lalu dikenakan juga yang bukan pegawai, yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Keempat, dikenakan juga yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan sertanya dalam suatu kegiatan antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja. Lalu ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidik, pelatihan dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Itulah yang menjadi subjek pajak penghasilan. Ada 4. Yang pertama ada pegawai, 2 penerima uang pesangon, 3 bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, ada juga yang menjadi non-subjek. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 25 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang tidak termasuk subjek atau wajib pajak PP pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Lalu yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berarti yang dikenakan non-subjek pajak ada 2. Lalu kita masuk ke dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU adalah pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat, cabang, perwakilan maupun unit yang melakukan pembayaran gaji, upah honorium, tunjangan atau bentuk imbalan lainnya, wajib memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pegawai maupun bukan pegawai. Lalu yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiunan dan tunjangan hari tua. Lalu keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Tarif PPh 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 32 PJ 2016. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada wajib pajak WP yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta dikenakan sebesar 5%. Yang kedua ada WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Begitu juga dengan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan 500 juta ke atas
dikenakan tarif PPh sebesar 30%. Lalu dikenakan juga tarif PPh 21 bagi yang tidak memiliki NPWP. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Lalu jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat adalah sebesar 120% dari jumlah PPh yang 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Lalu ketiga, pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Berikut adalah contoh perbedaan perhitungan pasal 21 bagi pegawai tetap yang memiliki PWP dan tidak memiliki PWP. Berikut adalah soalnya. Jaka adalah pegawai tetap di PT Ampera dan menerima penghasilan per bulan sebesar 8 juta. Status Jaka telah menikah pada tahun 2014 yang lalu dan belum mempunyai anak. PT Ampera mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Abdikarya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Jaka membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Ampera juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Ampera membayar iuran pensiun untuk Jaka ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Jaka juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Pada bulan Juli 2016, Jaka hanya menerima pembayaran berupa gaji. Nah, berikut penyelesaian. Perhitungan PP pasal 21 bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut. Gaji dari si Jaka besar 8 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 40.000, premi jaminan kematian 24.000, dan penghasilan bruto sebesar 8. Lalu kita jumlahkan sebesar 8.064.000 rupiah. Lalu pengurangan biaya jabatan 5% kali 8.064.000 sebesar 403.200.000. Lalu iuran pensiun 100.000 dan iuran jaminan hari tua 160.000. Maka didapatkan 663.200. Penghasilan itu sebulan 7.400.800 rupiah. Lalu ada penghasilannya itu setahun yaitu 12 kali 7.400.800 rupiah sebesar 88.809.600 rupiah. Lalu dikenakan PTKP untuk WP sendiri 54 juta dari tambahan WP kawin sebesar 4.500.000 rupiah, maka didapatkan 58.500 rupiah. Penghasilan kena pajak setahun sebesar 30.309.600 rupiah. Maka dibulatkannya menjadi 30.309.000 rupiah. Lalu ada PP terutang 5% kali 3.309.000 rupiah, maka didapatkan 1.515.480. Sebab pasal 21 bulan Juli Jaka apabila memiliki NPWP yaitu 341.400 rupiah, maka didapatkan 12.126.290 rupiah. Nah, kalau Jaka tidak memiliki NPWP, maka
Rp341.400 dibagi 12, 120%, maka didapatkan Rp155.548. Oke, lanjut. Seperti contoh yang telah dijelaskan sejauh ini, perhitungan dan penerapan atas pemotongan PP pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik oleh pemberi kerja. Untuk pemotongan PP pasal 21, pegawai tetap biasanya dilakukan oleh bendahara atau pegawai di bidang keuangan kantor masing-masing. Selain itu, juga sering dilakukan sosialisasi dari pegawai DJP untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban dan tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 1 oleh pemberi kerja, baik dilaksanakan di kantor pajak sendiri maupun ataupun apabila diundang dari kantor yang terkait untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait PPh pasal 21 ini. Namun, dalam penerapan PPh pasal 21, terkadang masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pelaporan SPT PPh pasal 21, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pemotong yang mengacu pada peraturan per Dirjen Pajak nomor 14 pada tanggal 18 April 2013, maka mulai 1 Januari 2014, ESPT, elektronik SPT, PP pada 126 wajib digunakan oleh pemotong pajak. Namun pada praktiknya, di Indonesia sebagian wajib pajak terutama di daerah terpencil belum mengenal atau mengerti teknologi, sehingga mengalami kendala akibat peraturan tersebut. Pada perkembangannya, aplikasi SPT 21 membutuhkan keterikatan yang cukup tinggi, mengingat bahwa perhitungan PPh pasal 21 bukanlah pekerjaan mudah, mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Yang kedua ada pada PPh pada peraturan PPh pasal 21, ketidaktahuan cara perhitungan PPh oleh pemotong pajak untuk pegawai yang terjadi beberapa kali perpindahan tempat bekerja dalam satu perjalanan. Koordinasi antar unit kerja asal dan tujuan sangat dibutuhkan untuk mencocokkan dan menggabungkan bukti pemotongan untuk pelaporan SPT tahunan agar tidak menyebabkan kesalahan perhitungan. Mengingat bahwa perhitungannya sedikit rumit jika tidak berkoordinasi terlebih dahulu. Yang ketiga ada perubahan PTKP yang cenderung tidak stabil dan sering terjadi beberapa tahun belakangan banyak menimbulkan kesalahan perhitungan dan pembuatan perhitungan oleh pemotong yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja yang tidak disesuaikan di akhir tahun oleh pemotongan pajak. Hal ini tentu juga menyulitkan WP untuk melaporkan pajaknya jika terjadi kelebihan atau kekurangan penyetoran pajak. Kesimpulan, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima pegawai, baik tetap maupun tidak tetap, yang dipotong langsung oleh pemberi pekerja. Pajak ini bersifat subjektif karena melekat pada subjek pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 mencakup penghasilan teratur maupun tidak teratur dalam bentuk uang. Sedangkan penghasilan berupa natura umumnya tidak dipotong kecuali yang dikenakan pajak final. Dasarnya PPh 21 dihitung dari penghasilan setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKT, lalu dikalikan tarif progresif. Kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan massa dilakukan oleh pemberi pekerja sebagai pemotong pajak. Sementara wajib pajak pribadi wajib melakukan hasil pemotongan tersebut dalam SPT tahunan. Sekian jika sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada gangguan dari luar tadi, kiranya mohon dimaklumkan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.